injeksi setara dengan kurang lebih 1 gram glukosa ke dalam labu takar 500 ml, lalu diencerkan dengan air sampai tanda batas. Lalu untuk prosedurnya itu serapannya diukur dengan panjang gelombang 284 nanometer dengan air sebagai blanko, dan syaratnya itu serapan tidak lebih dari 0,25. Untuk perhitungannya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan untuk preparasi sampel di uji HMF, 5HMF. Yang pertama itu kita nentuin dulu konsentrasi larutan standar 5HMF-nya itu berdasarkan FI edisi 6 halaman 366 itu tadi 1 gram glukosa dalam 500 ml. Nah ini 1 gramnya dijadiin miligram, kemudian 500 ml-nya dijadiin liter, ketemunya 2000 ppm. Terus kita lanjut ke menentukan konsentrasi dalam sampel bahan kita. Nah itu misalkan diketahui badan sampelnya itu 70,38 gram, terus dijadiin miligram dulu, sama juga ini 612 ml dijadiin liter dulu, kemudian dihitung hasilnya 115 ppm. Nah ini kan konsentrasi ini sama ini kan yang ini lebih pekat tuh. Nah makanya kita lakukan pengenceran supaya bisa mirip sama setara sama larutan standarnya. Nah kita pakai cara faktor pengenceran itu dari ppm sampel dibagi ppm standar, terus dimasukin tadi yang ppm sampelnya ini dihitung hasilnya 57,5, ini kita buletin jadi 58. Terus selanjutnya kita nentuin konsentrasi target sampel setelah pengenceran. Dan kira-kira berapa ppm sih setelah kita lakuin pengenceran ini tadi? Itu rumusnya di konsentrasi sampelnya dibagi faktor pengenceran yang tadi 58 tadi, hasilnya 1982,7586 ppm. Kemudian kita lakuin pengenceran, volume yang mau dipipet itu berapa, pakai rumus pengenceran ini C1 kali C2 B2, tinggal dimasukin aja semuanya, terus kita hitung semua hasilnya 1,72 mili, terus kita buletin jadi 2 mili. Terus ke koreksi kadarnya itu juga pakai rumus pengenceran tadi C1 V1 kali sama dengan C2 B2, terus dimasukin lagi semua, hasilnya ketemunya 2300 ppm. Nah ini kan masih lebih dari larutan standarnya gitu, karena kita di sini keterbatasan alat juga, jadi kita bulatnya tadi 2 mili, aslinya itu 1,70 mili. Karena di sini ada keterbatasan alat, jadi dibulatnya 2 mili. Untuk cara kerjanya bisa dijelaskan oleh teman saya. lalu untuk prosedurnya itu dipipet sediaan info sesuai sama perhitungannya, lalu dimasukkan ke labu takar, di-add dengan aqua pro injeksi sampai tanda batas, lalu diukur serapannya dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang maksimum 284 nanometer menggunakan dengan syarat serapan tidak lebih dari 0,25. Ada yang ditanyakan? HMF itu singkatan dari hidroksi metil furfural. Ya, itu sebenarnya kan kayak degradasi dari gula. Kenapa kok perlu diukur? Kalian tadi syaratnya Serapannya tidak lebih dari 0,25 pada panjang gelombang 284. nah itu kan ada panjang gelombangnya juga. Ini kan dia kan mau mendeteksi senyawa yang namanya 5HMF. 5HMF itu berarti kalau diukur ada batasnya gitu boleh nggak dalam suatu hal? Boleh, tapi hanya sesuai hanya di bawah batasnya. Di situ kan batasnya kan absorbensinya 0,2, 0,3
bentuk degradasi dari gula. Itu penting untuk diukur. Misal sedianya bentuknya gula, karena gula kan sifatnya orang stabil kalau dipanaskan. Ya, udah pada paham semua caranya. Kenapa kok bisa ada 2000 ppm? Kenapa kok bisa jadi 115.000 ppm? Kenapa harus ada pengejaran itu? Kenapa nggak langsung diukur? Lalu pekan kalau misalkan pakai yang Kenapa kok harus diencerkan jadi 115 ppm? ppm ke persen bisa. Yang penting satuannya sama. Kita bisa membandingkan satu dengan yang lain itu dengan syarat kondisinya sama, satuannya sama. Jadi maka dari itu kenapa sampel kita harus kita jadikan ke 2000 ppm atau bisa dalam persen. Kalau persen gimana? Berapa persen syaratnya? 1 gram dalam 500 mili itu berapa persen? Cepat gitu. 0,2%. Satu dari 500 mili dijadikan persen itu satuannya apa? Gram per liter. Berapa mili? Gram per liter. Gram per persen loh. Gram per 100. Ayo B per V, persen B per V. Konversi loh. Ayo kimia loh, ini loh. Rata-rata coba di sana satu gram mau 500 mili mau dijadikan persen tuh kok. Konversi satu kan belum dulu. Jadi nggak harus ppm.